Salaman dulu, oke. Silakan Kak. Baik, Kakak Wibi Andrino mungkin ada yang ingin di-sharing ke teman-teman melalui slide atau presentasi? Oh langsung nih? Langsung dong. Nggak greeting dulu atau apa gitu? Oh greetings dulu, mau di-greetings dulu ya? Oke. Oke, Nggak dikenalin dulu tuh siapa? Teman-teman udah tahu ya Kakak Wibi Andrino? Enggak tahu ya? Oke, pasti udah beberapa tahu di sini ya, apalagi anak-anak Jaksel. Kakak Wibi ini adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang majority mewakili masyarakat di Jakarta Selatan. Tapi secara keseluruhan saat ini Kakak Wibi berdiri di pimpinan DPRD DKI Jakarta, artinya mengurusi seluruh masalah yang ada di DKI Jakarta. Termasuk saat ini Kakak Wibi sangat fokus di isu lingkungan nih. Tadi juga kita dengar baru rapat dengan ini ya, ngurusin banjir ya Kakak Wibi ya. Jadi langsung ke sini. Nah sebelumnya kita juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kakak Wibi bicara udara. Akhir tahun kemarin sempat audiensi dengan Kakak Wibi perihal penanganan polusi udara dan hasilnya gercep banget. Tepuk tangan dulu untuk Kakak Wibi. Hasilnya di Perda nomor 2 tahun 2005 yang sudah 20 tahun itu akhirnya pecah telur juga di 2026 ini akan segera disahkan ya? Belum. Belum ya? Oh belum, oke. Nah mungkin untuk memulai itu Kakak Wibi nanti bisa cerita juga ke kita sebenarnya how far, seberapa susah, seberapa sulit sebetulnya sebuah aturan itu digodok dari aspirasi masyarakat itu bisa berbuah menjadi perda. Nanti boleh ya Kak titip penjelasan itu. Oke. Siap, terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Kakak Wibi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Ola. Yang saya hormati Novi dengan Mbak Ratna. Istri saya tercinta dan anak saya yang nonton, Bang Gamal yang paling ganteng, iklan serum brewok di TikTok, teman-teman semua yang nonton secara langsung nih. Jadi pada siang hari ini saya sangat amat beruntung bisa hadir di sini diundang oleh Bicara Udara untuk sedikit banyak sharing apa-apa saja yang terjadi dalam campaign kita dalam hal memitigasi masalah pencemaran udara. Hari ini di DKI Jakarta, boleh dibantu slide-nya? Kita menghadapi permasalahan, di Jakarta kita mengalami masalah soal pencemaran udara. Saya mau nanya di sini ke teman-teman semua, apakah masalah pencemaran udara itu merupakan permasalahan penting untuk kita bahas hari ini? Pentingan masalah pencemaran udara apa masalah sembako? Pentingan masalah MBG apa pencemaran udara? Oh ya? Atau kita perlu bicara tentang hal lain, misalnya contoh masalah kemacetan gitu. Itu penting kan? Jadi perlu kita pahami bersama bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28H itu mengatur tentang bahwa hak dasar kita untuk bisa sehat, mendapatkan suatu lingkungan yang sehat. Itu adalah hak dasar kita sebagai manusia. Itu adalah basic prinsip dasar seorang manusia yang merdeka warga negara Indonesia miliki. Jadi kita berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Itu dulu dasarnya. Semua yang hadir di sini berhak untuk sehat. Dari situlah pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyelenggarakan suatu pemerintahan kepada rakyatnya melalui satu pemerintahan daerah, membuat suatu regulasi di mana dia memastikan rakyat-rakyat yang hadir di Jakarta itu bisa hidup sehat. Tentu dalam menyusun suatu strategi mereka mempunyai beberapa program. Programnya diantara inilah, contoh program Pemprov DKI Jakarta. Ada komunikasi lintas Pemda, misalnya contoh
Karena masalah pencemaran udara itu nggak bisa ngomongin Jakarta sendiri. Kan kalau nonton debat dulu kan, dulu inget nggak Pak Anies bilang udara itu nggak punya KTP. Ingat nggak? Bener nggak itu? Ya bener juga. Jadi butuh komunikasi lintas Pemda. Jadi Jakarta dalam masalah pencemaran udara itu nggak bisa dia nyelesain masalah sendiri. Contoh sederhana, saya tinggal kalau gue baru lihat Reels atau TikToknya Gamal soal Tangsel ya. Dia bilang dia tinggal di Lebak Bulus, ternyata saya juga tinggal di Lebak Bulus. Dan itu benar, ada orang bakar sampah di Cirende. Misalnya contoh, Cirende itu kan seberangnya Lebak Bulus ya. Tapi secara geografis itu bukan Jakarta Selatan kan, Cirende kan, garisnya kan. Nah asapnya itu kan ke Lebak Bulus. Masalahnya jatuhnya kan ke Jakarta. Yang bakar sampah di Cirende tuh Depok apa Tangsel sih? Tangsel kan? Terus yang harusnya dapat sanksi itu perusahaan ataupun warga Tangsel apa warga Jakarta? Tangsel. Yang bisa memberikan sanksi itu Lurah Lebak Bulus apa Lurah Cirende? Lurah Cirende dong. Nah itu kan problem. Jadi butuh yang namanya komunikasi lintas Pemda. Jadi yang dibangun oleh Governor hari ini Pak Pram adalah bagaimana pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berkomunikasi dengan pemerintahan Banten, pemerintahan Jawa Barat, bagaimana kita ada strategi untuk menurunkan permasalahan pencemaran udara. Yang kedua, pemasangan SPKLU. Akbar, sekarang udah berapa banyak SPKLU kita? 114. SPKLU itu adalah indikator ini udara baik, jelek, moderat, buruk. Ini ada 114. Cukup nggak? Saya mau nanya sama teman-teman. 114 SPKLU. Ya? Cukupnya berapa? Ada yang tahu nggak teman-teman? 2000. Jadi gini, kita anggaplah Jakarta itu ada 44 kecamatan. Ada 267 kelurahan. Ya. Ada 2.700 rukun warga. Ada 30.000 RT yang tersebar di Jakarta. Kalau kita semakin banyak indikator SPKLU berarti kan kita semakin punya data yang lebih rigid. Betul dong? Data itu akan semakin faktual. Jadi semakin banyak pemasangan SPKLU di Jakarta, semakin besar kita memiliki data-data atau semakin valid data-data yang kita terima. Yang ketiga, strategi program Pemprov, revitalisasi infrastruktur Transum. Jadi Transum kita hari ini, Transjakarta kita, bis-bis kita sudah diperbarui. Raystar dulu di Transjakarta ya? Masih nggak? Udah enggak? Udah ganti rezim ya? Sabar, tenang aja. Nanti gue gubernur lo masuk lagi. Nah, terus ada penerapan UJMC. Nah, di pemerintahan Pak Pram sekarang ada penerapan Rabu Transum. Jadi setiap hari Rabu ANS apa ASN pakai kendaraan umum. Ada pengawasan industri. Next. Next. Nah, ini strategi Pemprov. Penyediaan ruang terbuka hijau. Ini ada di Kepgub, ini bukan Pergub ya. Ini salah, typo. Kepgub 576/2023 tentang strategi pengendalian pencemaran udara. Jadi Pemprov DKI Jakarta punya strategi untuk mengendalikan pencemaran udara lewat keputusan Gubernur 576/2023. Nah, salah satunya beberapanya adalah penyediaan ruang terbuka hijau, ada bagaimana jumlah penumpang layanan transportasi itu achieve. Ini dilihat nih, tahun 2025 jumlah penumpang layanan transportasi umum itu ditargetkan 1,3 juta jiwa. Di 2026 1,5 juta jiwa. Nah, sekarang udah sampai di mana? Apakah sudah mencukupi, sudah capek di situ atau belum? Sudah ada ERP atau belum? Hari ini sudah ada ERP belum di Jakarta? Belum ada. Kenapa belum ada? Ada yang tahu?
Ya, karena masih ada polemik. Banyak warga ketika ada pemasangan ERP pada komplain, terutama ojol. Dia nggak mau jalan itu berbayar, maunya jalannya gratis. Nah, berarti dalam Kebub itu nggak bisa jalan ERP. Pengembangan TOD, hari ini 5. Sudah sampai di mana? Next. Ini rencana aksi kita, ini target kita, realisasinya seperti apa. Masih sangat jauh. TOD kita baru punya 5, sementara target kita 9. Kita masih butuh 200.000 penumpang lagi. Next. Sementara anggaran kita di DPRD dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya malah menurun. Bisa dilihat di sini. Tahun 2024 anggaran kita 81 miliar untuk membahas isu polusi. Dan di 2026 anggaran kita tinggal 29 miliar,33. Next. Ini faktual, hari ini Jakarta udaranya seperti ini. Next. Next. Yang terjadi 1,9 juta jiwa terdampak ISPA. Next. Bahkan menurut Bapak Luhut, kita tersedot 10 triliun dampak ekonomi. 20 sampai 30 triliun Jabodetabek secara ekonomi. Kita tergerus karena masalah udara. Next. Nah, posisi DPRD Jakarta terkait dengan isu ini posisi saya nih. What to do dengan kondisi hari ini. Next. Kita ada 3 fungsi. Controlling, legislasi, budgeting. Next. Next. Lewat fungsi kontrol kita awasi. Hari ini mitra kerja kita, Bu Fitri tadi hadir ya. Dinas Lingkungan Hidup, kita selalu berpartner bagaimana kita masalah pencemaran udara ini bisa ada solusi. Tapi kita sama-sama paham solusinya nggak bisa hanya kita sendirian, hanya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja. Masalah pencemaran udara ini harus ada satu yang diwadahi. Salah satu usulan kita bagaimana ini aglomerasi ini bisa jalan. Kalau seandainya aglomerasi jalan, saya rasa kita lebih maju untuk dalam pengendalian pencemaran udara. Next. Next. Dan melakukan revisi Perda 2 tahun 2025 adalah satu keniscayaan. Karena lewat Kepgub 576 2023 itu dikatakan revisi Perda itu wajib dilaksanakan pada tahun 2026 Ibu ya. Itu saya baca timelinenya itu harus sudah jalan di tahun 2026. Nah nanti mungkin dari Bu Fitri bisa nanti sedikit menambahkan apakah sudah siap untuk dibahas di Bapemperda bahannya, apakah masih mentah. Itu saja dari saya, terima kasih, silakan nanti ada pertanyaan. Baik, terima kasih Kakak Wibi. Dan selanjutnya saya mau mengundang salah satu pemantik diskusi kita hari ini. Ada Kakak Faris Gamal. Kita berikan tepuk tangan. Yes, Kakak ini udah pada follow dong ya. Kakak Faris Gamal ini sangat aktif menyuarakan isu-isu urban, isu-isu perkotaan, ya kan. Nah, Kak,
kayaknya dengan Kak Faris Gamal ini udah cukup ya untuk mewakili pernyataan dan pertanyaan kita semua. Cukup nggak? Nggak ya? Kalau nggak nanti kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Tapi lebih lanjut, boleh dong Kak, ini kita berikan waktu dan tempat seutuhnya untuk Kakak menyampaikan tanggapannya. Oke, dari materi Bro Wibi ya. Betul. Ada waktunya nggak nih? Ada banget Kak. Berapa? 5 menit? 5 menit, 10 menit ada dong. Oke, siap. Siap. Oke, thank you nih Ola ya. Thank you. Ya halo teman-teman semua, selamat sore. Ya thank you nih, jadi thank you juga buat Bicara Udara udah ngundang gue nih buat ngobrol bareng Bang Wibi ya. Bang Wibi ini sekarang merupakan pimpinan legislatif ya Bang ya. Wakil Ketua DPRD, jadi memang kalau kita mau ngomongin segala peraturan di daerah, ya mau nggak mau pasti kan eksekutifnya harus ada juga, legislatifnya juga harus ikutan. Tadi materinya keren Bang Wibi, tadi itu sudah cukup kurang lebih ya menjabarkan lah masalah di Jakarta ini ya. Bang Wibi tinggal di mana Lebak Bulus ya? Di sekitaran, oh di situ, dekat kita, gue pertanian juga sama kita, tetangga berarti. Iya jadi kalau di sekitaran Lebak Bulus itu memang kebetulan benar dulu Pak Anies pernah bilang bahwa angin gak ada KTP-nya, benar. Cuman dulu kan banyak yang marah tuh dibilang kayak gitu ya. Jadi emang mau gak mau sebenarnya kalau kita ngomongin Jabodetabek ini memang polusinya itu kadang bukan dari Jakarta. Bahkan contoh Tangsel nih ya, bahkan Tangsel pun sebenarnya kadang itu bukan dari Tangsel loh. Banyakan itu dari Tangerang, ketiup sama angin. Jadi dari Tangerang itu ketiupnya itu ke barat, ke Jakarta Barat. Dia tiupnya itu ke timur, kalau dari Tangerang nih di bulan-bulan, gue lupa bulan apa, pokoknya ketiupnya itu ke timur, kena Jakarta Barat sama ke Tenggara itu kenanya di Tangsel. Jadi memang angin itu gak ada KTP-nya. Makanya setuju banget kalau mesti dibikin aglomerasi secepatnya sih Bang Wibi ya. Nah pertanyaan nih mungkin mau ngomongin soal polusi yang lagi hot sekarang nih Bang Wibi. Sekarang kan lagi rame kasus masalah polusi di JGC Ion, di daerah Rorotan Bang Wibi. Di sana kan ada RDF, ini kan lagi polemik banget nih soal masalah RDF ini. RDF ini merupakan fasilitas untuk ngurangin sampah. Jadi kalau sampah dari rumah kalian dibawa ke RDF, ntar ujung-ujungnya itu akan berkurang karena dia diproses dulu sampai akhirnya akan dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang. Nah masalahnya itu sekarang adalah RDF ini dulu dibuatnya itu di dekat pemukiman warga. Dibuatnya itu di zamannya Pak Heru dan memang dibuatnya itu urgen karena dulu itu 2023 Jakarta sedang darurat sampah. Nah pertanyaan saya sih yang pertama Bang Wibi, kira-kira dulu itu waktu Pak Heru pengen bikin RDF memang karena dibutuhkan, dari DPRD itu apakah tidak ada controlling gitu? Kenapa bikinnya di situ? Saya paham sih bikin di situ kan karena tanah Pemda di sana yang besar, biar murah karena kan tanah itu pasti mahal kan kalau harus disediakan. Tapi kenapa dari DPRD itu dulu mungkin dari fraksi Nasdem kah atau dari Komisi D-nya, meskipun Bang Wibi itu bukan komisi D ya, tapi kenapa tidak dikontrolling supaya mungkin bikinnya nggak di sana gitu bisa digeser supaya akhirnya polemik yang ada sekarang seharusnya mungkin bisa nggak separah inilah mungkin. Ya itu sih salah satu yang pertama pertanyaannya. Dan yang kedua ini soal ERP, benar banget ya tadi Bang Wibi bilang soal ERP. ERP itu artinya Electronic Road Pricing. Artinya jalan-jalan yang ada di Jakarta ini ditentukan jalan mana yang harus berbayar. Jadi kalau kita ngomongin Jakarta ini sekarang dalam sejarahnya untuk pengendalian macet, pertama itu pernah dilakukan namanya 3 in 1. Mungkin kalau yang masih SMA nggak pernah tahu 3 in 1 kali ya. Itu zaman gua kecil juga sih itu dulu. Jadi kalau kita mau masuk ke jalan-jalan tertentu kita harus pakai joki tuh. Karena kalau cuma sendiri kita kena tilang. Tapi nggak berhasil, gagal. Karena ya ujung-ujungnya macet juga. Cuman bikin lapangan pekerjaan buat joki doang. Digantilah menjadi ganjil genap. Ganjil genap ini dibilang berhasil ya so-so lah karena banyak yang pakai plat palsu juga. Dan kalau kita ngeliat kita berkaca ke luar negeri, negara yang pakai ganjil genap itu negara-negara yang sebenarnya ya nggak gimana-gimana sih. Contohnya kayak India. Ya kita kan nggak mungkin berkaca kepada India ya. Kita kan harusnya berkaca ke negara yang lebih maju lagi. Kalau di negara kayak di Inggris, di London, mereka pakai ERP. ERP ini terbukti menurunkan kemacetan secara sahih fakta lah pokoknya. Tapi memang banyak yang marah. Awal-awalnya itu pasti banyak yang ngamuk. Nah bagaimana dari Bang Wibi ini peran DPRD saat nanti misalnya eksekutif pengen bikin ERP, DPRD kan pasti controlling, akan membela konstituennya yang ngamuk-ngamuk tadi itu. Entah dia supir ojol, entah dia supir
apapun itulah pasti kan ada yang ngamuk. Gimana caranya supaya legislatif ini secara keseluruhan bisa tidak kontraintuitif gitu loh. Karena saya paham pasti secara politik harus membela kepentingan konstituen. Tentu itu keputusan politik yang masuk akal lah. Tapi gimana caranya karena IRP ini memang terbukti sahih dibutuhkan meskipun terkesan kejam. Nah gimana ya biar DPRD ini ikut membantu agar lancar. Jangan sampai malah DPRD-nya itu ngebuat jadi stall terus. Hanya karena masalah politik. Karena ya ini kan mau nggak mau ada urusan politik ya, setiap kebijakan yang ada di daerah itu pasti kan ada unsur intrik politiknya. Banyak politisi-politisi yang terlalu membela konstituen yang akhirnya membuat perubahan kebijakan itu jadi banyak yang lambat dan terhambat gitulah. Dari gue itu aja sih Ola, ada 2 itu aja. Terima kasih di Bang Wibi ya. Boleh. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang kita minta tanggapannya dong dari Kakak Wibi. Gila Gamal. Kejam banget pertanyaannya, sadis. 2 tapi itu apa isu yang paling hot yang sedang dibahas di DPRD. Jadi kalau teman-teman ngebaca berita, hari ini emang rame banget nih. Mungkin Bu Fitri dan rekan-rekan DLH begitu Bang Gamal ngomongin RDF itu langsung keringet dingin. Pasti langsung keringet dingin. Ini soalnya kalau salah-salah ngomong kepala dinasnya bisa hilang jabatan. Karena permasalahan RDF itu ini udah sampai di telinga dan sampai gubernur langsung kena demo. Gubernur yang kena demo langsung. Pak Pram itu udah sangkin apa ya, nggak tahu lagi lah bilang gimana ya. Tapi kan sudah hari ini waktu ketika itu barang itu hadir memang saya itu tidak di komisi terkait lah yang membahas tentang sampah. Jadi dulu tuh periode pertama itu saya di komisi keuangan. Jadi itu kalau RDF itu ada di komisi saya sekarang. Nah ketika itu hadir mungkin pada saat pembahasan pasti teman-teman di DPRD dalam penjelasan itu menganggap ini fine-fine aja. Itu dibangun tidak ada permasalahan bau karena pasti dalam petasinya itu semua fine-fine aja semua kan. Jalannya ada sampah masuk. Yang penting bagaimana kita bisa mengurai sampah yang hari ini Jakarta sampai dengan sekarang darurat sampah. Ada yang pernah tahu nggak Bantar Gebang? Nah Bantar Gebang itu kan sekarang udah overload luar biasa. Nah Jakarta hari ini sudah sangat amat kesulitan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah. Jadi Pemprov DKI Jakarta dengan segala cara mencari solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Salah satunya lewat RDF itu. Memang kemarin sempat rame masalah bau yang terjadi karena di RDF Rorotan. Tapi saya dapat laporan terakhir bahwa bau itu sudah mulai membaik. Bau itu sudah mulai membaik. Apakah itu betul atau tidak? Itu mungkin kalau di sini ada warga JGC ya. JGC ada nggak warga JGC di sini? Ada. Masih bau nggak? Udah nggak? Wah ini ada kesaksian nih langsung. Tepuk tangan dulu. Berarti DLH udah melakukan tugasnya dengan baik. Jadi kan kita nggak bisa ngomongin kalau bukan yang orang situ ya. Tapi karena ada orang situ langsung dan bilang itu nggak bau, kita percaya yang orang situ yang langsung. Sudah nggak bau, berarti apa yang sudah dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, selamat untuk Dinas Lingkungan Hidup, Anda lolos dari jebakan Bang Gamal. Tepuk tangan dulu yang untuk yang pertama. Halo Mas Kenny, kapan kita lari? Yang kedua soal IRP. Memang banyak politisi yang terjebak dalam populisme. Jadi apa ya, dia tuh people pleaser. Jadi dia tuh menjadi politisi yang selalu atas nama rakyat untuk mencari popularitas lah. Jadi kalau rakyatnya seneng gitu loh, tapi padahal dia nyuapin hal yang salah gitu loh. Jadi sugar coating lah bahasanya itu. Memberikan gula-gula. Nah apakah pertanyaannya Wibi Andrino itu tipikal politisi yang sugar coating juga apa enggak gitu. Nah kalau misalnya ditanya itu sama Bang Gamal jawabannya enggak. Kalau saya tuh lebih suka ngomong apa adanya aja. Dan kalau misalnya itu enggak benar ya bilang enggak benar. Contohnya sederhana. Kalau udah tahu salah bangun rumah di pinggir kali,
ya salah gitu. Walaupun itu adalah orang terdekat kita, ya salah ya salah. Rumah di pinggir kali dibangun, IMB nggak ada. Akhirnya apa sekarang? Sungai makin sempit. Masalah IRP, ini berbeda dengan masalah-masalah yang lain. Saya agak berbeda pendapat dengan orang-orang. Saya termasuk orang yang nggak setuju sama IRP, Electronic Road Pricing. Ketika dari awal komitmen statement saya jelas, mungkin kalau ada tinggal di googling aja. Dari pertama kali pembahasan IRP, saya nggak setuju sama IRP. Karena bagi saya itu pajak kendaraan bermotor udah terlalu tinggi pertama. Kalau cek aja pajak Avanza di Indonesia sama pajak Avanza di Malaysia udah tinggi. Terus apakah pertanyaannya IRP itu dapat menurunkan pencemaran udara, itu mesti debatable. Bagi saya hari ini pengentasan permasalahan pencemaran udara adalah kita harus fokus di transum. Kedua pedestrian. Yang ketiga adalah sosialisasi ke masyarakat. Hari ini pedestrian kita, jalan-jalan kita nggak ada yang steril aja susah. Transum kita belum begitu masif. Dan banyak hal yang lain. Di samping kita membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat. Jadi gini, dalam membuat satu kebijakan, jangan sampai ada satu kebijakan yang membunuh orang gitu loh. Contohnya gini, saya ingin membawa teman-teman gitu. Kita bicara satu kebijakan untuk menyelamatkan orang tapi membunuh orang yang lain gitu loh. Paham gak sih teman-teman maksudnya? Kita di sini ingin menyelamatkan satu anak tapi membunuh orang yang lain. Atas nama satu hal kita jadi hero tapi di sisi lain kita membunuh orang lain. Ngomongin kita nggak boleh menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi pemerintah belum memberikan transportasi publik. Terus kita batasi sebelum itu ada. Orang akhirnya mau naik apa gitu loh, nyusahin orang. Jadi sebagai pembuat policy maker, kita harus benar-benar melihat kebijakan itu sangat wise dan berimbang. Jangan hanya berat sebelah. Ya, terima kasih. Baik, cocok jawabannya Kakak Wibi. Kita akan buka sesi tanya jawab ya, langsung pasti udah pada nggak sabar di sini pengen nanya. Boleh angkat tangannya. Bentar, saya belum selesai. Angkat tangannya, sebutkan asalnya dari mana, maju ke depan ya. Oke, tar dulu, turunin dulu tangannya semuanya. Saya mau lihat siapa yang paling cepat. Siapa yang mau nanya? Oke, yang pakai jaket merah. Namanya Rizky ya, dari jauh saya berarti matanya belum minus nih. Boleh sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faizal. Saya merupakan perwakilan dari SMA Al-Azhar Sifabudi Jakarta yang kebetulan SMA saya itu baru saja berpindah di TB Simatupang. Dan ini sangat cocok sekali ketika kita membahas kemacetan di TB Simatupang. Mungkin Bang Gamal juga sempat membahas itu di TikToknya. Oke, jadi saya memiliki data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024. Terdapat 63% di pelajar di Jakarta yang masih belum menggunakan transportasi umum saat berangkat dan pulang sekolah. Nah, lantas mungkin saya ingin meminta perspektif dari tim DPRD DKI Jakarta terkait untuk mengajukan saran kepada Bapak Gubernur, karena kan sebelumnya kebijakan yang baru itu adalah di Rabu Transum itu dikhususkan untuk ASN. Mungkin sekiranya akan diperkuat lagi untuk kepada para pelajar untuk menggunakan transportasi umum, supaya karena penggunaan kendaraan pribadi itu bukan hanya berdampak pada polusi, tetapi juga meningkatkan daya untuk kecelakaan bagi remaja dan juga serta pelanggaran akibat mereka tuh rata-rata belum memiliki surat izin mengemudi. Jadi mungkin kira-kira apa strategi dari lembaga legislatif untuk mengajukan kepada lembaga eksekutif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky, boleh kembali ke tempat. Boleh sambil dijawab Kakak Wibi. Terima kasih Mas Rizky, pertanyaan yang luar biasa dan sangat amat dahsyat. Jadi TB Simatupang, sebagai warga Lebak Bulus kita pasti akan lewat TB Simatupang.
siang malam tunggu panggilan Simatupang. Jadi masalah kemacetan, data yang diberikan oleh Mas Rifki bahwasanya banyak pelajar yang masih menggunakan kendaraan pribadi, saya setuju. Bahkan banyak orang tua yang sangat menspoil anak-anaknya, anak-anak kecil. Kalau kita lihat di sekolah itu rentetan mobil-mobil mewah berderet parkir masuk ke sekolah untuk mengantarkan anak-anak yang sekolah, betul ya? Ya, kesenjangan gak sih? Sangat amat kesenjangan ya, supir segala macam dari kecil gitu. Melihatnya aja agak gimana gitu. Itu yang fakta ya. Kalau di Jepang gitu kita lihat banyak anak-anak kecil dari kayak bebek jalan gitu kan. Naik MRT dia dari kecil udah belajar gitu kan. Tapi pasti kalau di Jakarta anak kecil gitu takutnya diculik ya. Takut diculik gak sih? Anak kecil dibiarin jalan sendiri. Ya pasti yang jadi orang tua beda lah kalau mungkin yang belum jadi orang tua. Kalau saya dulu mungkin bisa ngomong agak keras belum jadi orang tua. Tapi sekarang udah jadi orang tua, saya mikir juga nih kalau anak saya jalan sendirian di jalan trotoar Lebak Bulus, kesamber mobil gak nih? Trotoarnya itu kecil banget. Trotoarnya kecil banget. Jalan kita satu badan jalan aja susah. Ini gimana ini? Terus kadang-kadang naik Jaklingko-nya supirnya suka ugal-ugalan. First mile, last mile itu, jadi kita harus apa ya, fair enough gini. Ketika satu kebijakan memaksa warganya untuk berpindah menggunakan transportasi publik, yang pertama yang harus dipastikan adalah keamanan. Keamanan, kenyamanan. Itu sudah diberikan oleh negara belum atau sudah? Sudah atau belum? Pertanyaannya sudah atau belum? Teman-teman? Sudah atau belum? Kalau misalnya belum, terus pemerintah memberikan kebijakan itu dan terjadi anak itu misalnya kecelakaan ataupun diculik apa, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah apa tanggung jawab orang tuanya? Atau tanggung jawab Pak Polisi? Jadi ini yang harus yang harus kita pastikan dulu. Mau saja sebenarnya pemerintah Provinsi Jakarta membuat suatu kebijakan yang ketat gitu loh, memberikan kebijakan yang ketat. Tetapi kita juga paham bahwa kondisi hari ini belum dalam kata yang ideal. Yang sudah semua tuh udah berapi. Ini masih semua dalam penataan. Jadi kalau misalnya nanti kalau sudah kita katakan ideal, sudah katakan pedestrian kita tertata, sudah menuju halte-halte segala macam, anak-anak sekolah itu sudah aman, pasti orang tua juga merelakan dan juga memastikan anaknya, ayo kamu naik Transum. Iya dong Bu, yang punya orang tua, yang punya anak, pasti juga pengen anaknya mandiri. Tetapi karena anaknya takut gitu loh, ini apalagi cuma anak semata wayang kan, dibiarin. Waduh ini anak apalagi ada abstain file ya. Ada abstain file diculik lagi anak gue nanti. Ada kacamata siapa tuh? Yang child grooming. Aureli punya pacar dulu. Oh Robby ya. Bobby. Ada child grooming segala macam ya. Ya macam-macam lah. Jadi itulah yang harus kita pastikan bahwasanya sebelum membuat kebijakan secara faktualnya itu harus rapi dulu. Thank you. Baik, selanjutnya kita ke penanya berikutnya. Boleh yang paling belakang baju batik, iya. Baju tenun, sorry. Sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya yang sesuai dengan isu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Gilang dari Back to Work Indonesia.
Cuma saya datang ke sini sebenarnya atas nama pribadi karena ini kan bukan undangan ya. Aku daftar sendiri. Jadi mungkin untuk Om Wibi. Aku pesepeda biasanya manggilnya tuh Om, bisa Om atau Tante. Aku manggilnya Om aja ya biar lebih dekat. Oke. Ya. Yang saya tahu di 2022 itu dasarnya dari Pergub nomor 90 tahun 2021, Jakarta itu menargetkan untuk net zero emission di tahun 2050. Dan ada untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30% di tahun 2030. Memang terlihat lama, tapi ini kalau dari segi waktu ini cukup dekat ya. Nah, kenapa untuk minta tolong disampaikan juga ke Bapak Gubernur Pramono mengenai pada saat kampanye itu beberapa janji kampanyenya adalah tidak adanya untuk penekanan polusi udara ini tidak adanya peralihan ke alat transportasi yang rendah emisi. Bahkan di isu nasionalnya malah menggeser beralih ke kendaraan listrik. Gitu. Pertanyaan di sini adalah sebenarnya kami ini pesepeda mungkin salah satu dari sebagian kecil yang aktor untuk pelindung penjaga udara. Namun nyatanya di lapangan kita ini seakan disingkirkan. Disingkirkan dalam artian kita tidak ada jaminan. Padahal bahkan di jalur Sudirman Tamrin itu sudah sangat bagus ya lajur khusus sepeda. Aturan sudah jelas, infrastrukturnya juga bagus. Tapi yang sangat nihil di sini adalah penindakannya. Jadi pelanggaran yang berulang jadi kebiasaan, jadinya budaya. Kita-kita nih yang di jalan jadinya bentrok terus nih gitu. Kira-kira kalau misalkan memang pesepeda atau sepeda ini dianggap sebagai alat transportasi yang zero emisi, yang sebagai salah satu solusi untuk polusi, apakah pesepeda ini masih dianggap di Jakarta? Kalaupun iya dianggap sebagai solusi, kira-kira langkah konkret dari Pemprov atau dari DPRD, apa sih yang akan dilakukan? Apakah untuk penindakan hukumnya untuk berlaku, karena selama ini yang namanya kajian, FGD, bahkan studi banding ke luar negeri sudah banyak gitu. Tapi bahkan undang-undang kita pun sudah cukup, aturan sudah jelas, tapi di sini yang lemah adalah penindakannya itu. Mungkin itu pertanyaan dariku, kira-kira apa sih langkah konkretnya dari Pemprov atau dari DPRD untuk closing statement saya mengenai tadi anak sekolah yang merasa tidak aman di jalan, orang tua pun saya orang tua juga, saya merasa tidak aman juga untuk melepas anak berangkat sekolah sendiri, tapi alhamdulillahnya di daerah saya lingkungannya sudah sangat terjaga, aman. Saya sampai bikin satu gerakan, saya menganut ke Bike Bus World, itu ada bike bus, gerakan bike bus. Saya ngajak anak-anak di lingkungan rumah untuk bersepeda ke sekolah, dan alhamdulillah sudah berjalan setahun. Banyak teman-teman pesepeda yang nanya kenapa bisa banyak anak-anak yang ikut. Intinya satu, rasa aman itu. Orang tua mengizinkan karena lingkungannya aman. Itu. Baik, Itu terima aja kasih. Terima kasih. Siap. Jadi kalau anak sepeda tuh pasti manggilnya Om. Ketebak banget. Jadi kalau lihat di Sudirman Tamrin itu seru tuh. Saya tuh kalau pulang dulu masih di apartemen di Dharma Wangsa, kalau ke DPRD itu suka naik sepeda juga. Itu musuhnya motor. Wah itu sadis itu. Habis kita, kadang-kadang juga suka lari juga. Jadi pakai jalur sepeda. Kita ditintinin sepeda sama motor juga. Nah, sayang banget, dulu waktu zaman pemerintahannya Pak Anies ya, itu jalur sepeda itu jadi primadona ya. Dimana kita bangun jalur sepeda secara masif dan juga dijaga, sangat dijaga.
pasca Pak Anies tidak lagi jadi gubernur, kebijakannya longgar. Pak Heru jadi PJ ya, itu bahkan yang di Santa, ya kan, itu ditutup ya. Itu masalah political, ini masalah politik, ini taste. Selera pimpinan. Padahal ini kalau masalah sepeda itu, ini bukan masalah selera. Ini masalah satu bahasa yang sama gitu loh. Bahwasanya sepeda itu adalah satu kendaraan rendah emisi. Tidak ada bahan bakarnya kecuali energi ini ya, badan ya. Iya segala macam. Jadi kalau kita sepakat akan itu harusnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan privilege yang luar biasa terhadap teman-teman pesepeda. Tetapi selalu dimanapun itu berada, minoritas selalu kalah yang namanya mayoritas. Itu terjadi. Coba hari ini, trotoar. Ketika trotoar bagus, nggak dipakai, nggak ada yang jalan situ. Yang dudukin tau nggak siapa? Pedagang, tukang batagor, tukang cilok. Bayangkan trotoar itu harganya tuh mahal banget per meternya, 10 juta lebih itu per meter. Teman-teman kalau tahu harga tuh bangun trotoar. Cuman dipakai buat parkir motor, lihatnya itu kawasan Senopati. Nyesek gak sih rasanya tuh pajak kita segala macem dipakai buat parkiran motor sama dagang. Terus giran ada yang jalan kaki karena apa? Yang jalan kaki belum banyak di Jakarta. Paling yang jalan segala macam. Terus pesepeda, jalur sepeda dibuat segala macam. Tapi kita pesepeda kita kan belum terlalu banyak. Tetapi kan itu kan memang sudah ada. Nah tugas pemerintah hari ini tiket apa yang sudah diregulasikan ya diamankan. Kalau saya sih letter luck katakan kalau hari ini penegakannya harus konkret. Jalur-jalur sepeda itu harus disterilkan. Di sub Satpol PP sterilkan jalur sepeda. Dan di Kepgub 576 2023 juga tertulis ya Bu ya. Setiap tahunnya kita punya amanah untuk penambahan jalur sepeda. Kalau nggak salah saya itu per tahun tuh 5 km ya Bu ya. Betul ya? 5 km harus nambah jalur sepeda. Pertanyaannya bertumbuh nggak tuh jalur sepeda? Atau jangan-jangan makin lama makin hilang? Gitu, terima kasih. Baik, kita berikan waktu lagi untuk penanya berikutnya, tapi aku ingatkan ya, kita baca dulu nih judulnya bersama-sama. Dialog PR Jakarta, dengar warga kerja nyata untuk udara bersih. Jadi saya mohon penanya berikutnya berkaitan dengan sesuatu yang lebih teknis dan dalam ya, soal isu penanganan polusi udara. Setuju? Setuju ya, saya mulai countdown lagi, 3, 2, 1, penanya berikutnya. Baik, ini yang Mas Ryan nih dari tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bang Wibi, Bang Gamal, Mbak Moderator. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Raistar Bernando. Tadi sempat di-spill sama Bang Wibi, pernah berkarya di Transjakarta, betul. Dulu pernah di pengembangan standarisasi layanan, informasi pelanggan, dan juga komunikasi pemasaran. Jadi terkait dengan isu dengar warga, kerja nyata untuk udara bersih, tadinya pengen mengangkat sektor transportasi, tapi sudah ditanyakan oleh Mas Rizky. Terus kemudian sepeda, aku mungkin terkait udara, mungkin sampah kali ya tadi ya. Sempat ada di-spill tentang isu pembakaran sampah. Karena udara nggak punya KTP itu kemarin sempat hits banget, tapi makin sini kita makin paham kenapa alasannya disampaikan seperti itu. Nah Bang Wibi, praktik pembakaran sampah di lingkungan pemukiman tuh sering dianggap sepele. Isunya juga sekarang naik, tapi tetap aja dianggap sepele dari pihak pemerintahan. Saya yakin kalau Bang Wibi nggak seperti itu, karena saya izin juga prolog sedikit, saya kenal Mas Wibi cukup lama juga, ketemu udah lama banget nih nggak ketemu. Baru hari ini, karena lihat nih ada acara di IG, terus ada Bang Wibi, ada Pak Pram, coba deh siapa tahu bisa nanya. Datang,
Kemudian saya tahu track record Bang Wibi ini luar biasa banget teman-teman. Saya bukannya memuji karena kenal ya. Mungkin kenal cuma sebatas tahu mungkin Bang Wibi. Tapi memang dari awal dia menyampaikan visi misinya, dia itu punya komitmen. Dan ketika pemuda itu punya komitmen, ditambah lagi punya power, pasti impact-nya lebih bagus. Ya, mudah-mudahan kita doakan biar impact-nya Bang Wibi ini makin meluas teman-teman, nggak cuma di Jakarta. Amin. Oke, lanjut pertanyaan. Siap, lanjut balik lagi ya. Karena memang kalau misalnya masalah sepele, kalau nggak punya penanganan yang serius, nggak punya power tuh susah. Saya, siapapun mungkin teman-teman. Lanjut yang pertanyaan masih ada Kakak, sepele. maaf aku potong. Oke, izin ya. Nah, jadi hasil dari pembakaran sampah ini dirasakan oleh anak-anak, orang tua, lansia seperti itu kan dampaknya. Itu tuh menurut saya tuh dampaknya luar biasa. Anak-anak saat bermain di luar gitu kan, saat belajar. Kita aja nih, kalau ngomong isu ISPA, terasa nyesek gitu kan. Bahkan Betul, ketika kita pertanyaannya, naik transportasi. Oke, sebentar Kak, nggak usah buru-buru dulu. Maksimal 5 menit. Prolognya kebanyakan Kak, kita Oke. masih punya Nah, banyak penanya. Siap. Nah intinya sih bangun kesadaran publiknya sih, kita sebagai warga, gimana membuka ruang kolaborasi pemerintah, komunitas dan warga agar udara bersih benar-benar jadi kepentingan bersama. Apalagi nih Cocok. kita lihat juga nih pabrik nih ya. Pabrik juga yang jadi salah satu yang terlupakan juga, dia menghasilkan polusi udara yang luar biasa juga. Nah Baik. di tadi anak-anak yang rentan tadi gimana caranya DPRD, Mas Wibi sebagai pimpinan, memaknai tanggung jawab negara dalam konteks ini Bang. Baik, terima kasih. Oke, itu Bang aja. Rae, siap. Terima Siap, kasih banyak. terima kasih. Jadi bagaimana mungkin peran serta, kita berikan tepuk tangan dulu, peran serta dan tanggung jawab dari DPRD ini untuk baik dari segi edukasi dan law enforcement-nya atau penegakan hukumnya. Oke, thank you Rai. Rai Starnya orang baik nih, dulu korban rezim dia. Dulu di Transjakarta zaman Pak Anies turun dia hilang. Banyak korban rezim sepertinya ya Kak ya, tapi kita lanjut saja ke inti pertanyaan dan jawabannya. Jawabannya pertama, ya udah kita kan udah tahu ya bakar sampah itu satu yang dilarang. Perda kita udah atur itu. Yang kedua itu udah masuk ke tipiring, tindak pidana ringan soal bakar sampah. Pertanyaan di sini ada yang ngerokok nggak? Ada yang ngerokok nggak di sini? Rokok tuh sampah apa bukan? Hah? Bukannya rokok itu apa kenikmatan ya? Bukan. Bakar rokok kalau misalnya rokok itu sampah berarti itu masuk tipiring juga dong? Nah, enggak dong. Jadi gini teman-teman, jadi dalam sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD tentunya kita selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini di Jakarta ini tidak boleh lagi ada pembakaran sampah. Kita masih menemukan di beberapa wilayah ada pembakaran sampah. Untuk itu sanksi-sanksi sudah diatur jelas lewat Perda, Pergub dan juga aturan-aturan yang lain. Kita berharap ke depannya sudah tidak ada lagi. Tetapi permasalahan yang lain di beberapa wilayah di Jakarta belum ada TPS. Jakarta itu kesulitan untuk tempat pembuangan sampah. Kadang-kadang sampah tidak diangkut, menumpuk dan lain-lain. Ini terjadi secara faktual. Contoh di daerah saya di Cilandak itu tidak ada tempat pembuangan sampah. Di Lebak Bulus itu kalau Bang Gamal cek, coba deh keliling, ada nggak tempat pembuangan sampah terakhir? Itu nggak ada Bang. Jadi itu jadi problem yang terjadi. Kenapa masyarakat lebih memilih untuk membakar? Karena mereka bingung dan untuk membuang sampah kemana. Dan pemerintah harus wajib menyediakan tempat-tempat seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya dari sisi sebelah kanan juga boleh mengajukan pertanyaan. Oke, saya akan countdown 3, 2, 1 penanya berikutnya. Ya yang bajunya jas biru, sebiru udara. Ya kita harus menjangkau yang sampai ke belakang dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Baima Prianza, saya berasal dari sekolah SMK Cyber Media Jakarta Selatan. Saya ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh KWB Andrino. Seperti yang sudah disampaikan, Provinsi DKI Jakarta baru menyediakan 114 SPKLU.
itu belum cukup untuk Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Sementara anggaran untuk isu polusi terus menurun hingga saat ini. Pertanyaannya, bagaimana cara pemerintah DPRD setempat dapat merealisasikan atau meratakan penyaluran SPKLU di Provinsi Jakarta dengan anggaran yang terbatas? Mungkin itu saja. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Kakak Wibi, setelah ini kita pindah ke Kakak Gamal. Silakan ditanggapi Kakak Wibi. Ya, makasih Ki. Pertanyaannya, kalau kita bicara di Kepgub 576 2023 juga, kita juga ada di situ. Jadi tiap tahunnya kita punya target penambahan SPKLU. Untuk di 2026, kalau nggak salah saya itu kita harus bertambah 5 ya Bar ya? 5 stasiun SPKLU. Nah anggaran kita memang hari ini ada efisiensi dari pemerintah pusat. Jakarta APBD-nya merosot. Kita dapat efisiensi kurang lebih 15 triliun dan itu berdampak luar biasa. Tentunya banyak yang tadi yang mau kita kerjakan, jadi kita harus sabar-sabar dulu. Tetapi prioritas kita tidak pernah bergeser, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan. Terima kasih. Baik, boleh kita lanjutkan nih diskusi dengan Kakak Gamal. Mungkin ini sifatnya diskusi ya Kak ya, dengan Kakak Wibi nih. Karena dari tadi udah banyak pertanyaan yang masuk untuk pendalaman lagi dari isu kita terkait dengan penanganan polusi udara. Atau perwujudan udara bersih ya. Oke. Ya, gue juga tadi kayaknya agak OOT dikit tuh. Sempat ngomongin macet sedikit. Oke, nggak Tapi masalah. sebenarnya kalau kita ngomongin udara bersih ini memang cabangnya tuh banyak lah. Ada ngomongin macet lah, ada ngomongin sampah segala macam. Memang itu saling terkait ya. Kompleks ya, kompleks. Dan, ya. dan mungkin yang selama ini terlupakan dari baik eksekutif, gubernur dari Anies, Pak Heru sampai Mas Pram sekarang dan juga dari legislatif, yang paling dilupakan itu adalah sebenarnya polusinya itu tidak cuma polusi dari kendaraan pribadi aja. Tapi yang paling parah yang terlupakan adalah polusi logistik sampah sebenarnya Bang Wibi. Jadi sampah Jakarta ini memang per harinya itu kan 8.000 ton. 8.000 ton itu berarti berapa gajah gitu kalau dicampur gitu ya. Itu berat banget lah. Iya. Yeah. Nah masalahnya adalah karena kita itu TPS-nya sebenarnya cuma tempat penampungan doang, terminal doang. Artinya dari rumah ke TPS sampai ke TPA itu sebenarnya jumlah sampah tonasenya nggak berkurang. Akhirnya apa? Akhirnya truk sampahnya itu dia itu ngabisin kilometernya itu panjang banget itu Bang Wibi. Semakin berat sampahnya, semakin nggak berkurang tonase sampahnya itu makin dia boros BBM-nya. Dan BBM-nya itu menggunakan solar subsidi yang mana memang kalau kemarin ngobrol sama Novita nih ya, itu PPM-nya tinggi gitu. Jadi emang bensinnya itu kotor, makanya nggak heran polusi terjadi. Nah itu kira-kira selama ini pernah dibahas nggak sih Bang Wibi di legislatif atau sama gubernur soal polusi logistik sampah ini? Seharusnya kan memang ini bisa ditekan kalau misalnya sampahnya itu dari TPS ke TPS berkurang gitu loh. Karena sampah kita itu basah loh Bang Wibi. Basah itu berat karena kebanyakan sampah makanan, food waste. Jadi membuat makin berat, makin kepake solarnya, makin bau itu daerahnya, makin polusi. Datanya itu pokoknya berapa juta ton karbon dioksida ekuivalen lah, itu pokoknya polusi lah. Tentu truk sampah lebih bikin polusi dibandingkan motor Honda. Jadi gimana tuh Bang Wibi? Itu pernah dibahas gak atau gimana? Bang Wibi udah senyum-senyum dan geleng-geleng, belum pernah dibahas. Saya tuh selalu takjub kalau Gamal ngomong. Dia selalu punya riset yang gak pernah dibayangkan orang lain. Dia meriset, bukan meriset transport, orang meriset berapa jumlah kendaraan pribadi yang melintas satu hari dan berapa banyak polusi yang meningkat. Dia meriset berapa banyak kendaraan yang mengangkut tonase sampah dan berapa polusi yang diciptakan oleh kendaraan sampah tersebut. Out of the box. Tepuk tangan dulu untuk Bang Gamal. Gila. Gila. Saya nggak tahu ini dapetnya dari mana. Itu dari serum ini ya? Serum jenggot ya? Tapi ini belum pernah dibahas oleh kita. Karena jujur saja KDO kita yang ada di DLH itu kita juga berharap KDO kita sudah berubah menjadi KDO listrik ya.
Sehingga tidak lagi menggunakan solar subsidi yang dikatakan seperti itu. Dan itu belum, transformasi itu sedang berjalan. Ya, sedang berjalan. Dan harapannya ke depan yang apa dikatakan Bang Gamal itu bisa menurun. Oke, terima kasih. Nah, kita juga mau diskusi sedikit juga nih sama Kak Gamal. Sebetulnya melihat PR Jakarta saat ini, ya kan? Menurut, dan bisa di-share juga nih ke adik-adik. Menurut Bang Gamal nih sebenarnya apa sih PR terbesar kita untuk isu perkotaan gitu ya. Dan juga sebenarnya apa sih yang mesti, ini kan mayoritas banyak yang adik-adik yang masih berseragam ya, artinya masih di masa pendidikan gitu. Kira-kira apa sih yang ke depan harus jadi perhatian mereka, dan mungkin ketika misalnya mereka sudah penetrasi ke ke dunia orang dewasa nanti gitu. Sebetulnya apa yang harus menjadi tanggung jawab dan moral dan visi misi mereka ke depan? Ya emang masalah polusi ini terkesannya kayak kurang seksi karena memang nggak langsung penyakitnya itu nggak langsung datang gitu loh. Oke, pelan-pelan ya. Nanti umur berapa nggak tahu, tiba-tiba pokoknya kena penyakit lah gitu. Jadi emang terkesan kayak ya udahlah biasa aja lah ngirup knalpot, ya tipis-tipis nggak apa-apa lah. Kemarin kebetulan gue nyobain tuh jalan 50 km naik motor bolak-balik, itu jujur batuk-batuk sih. Kerasa ya? Kerasa ya, ternyata itu masalahnya itu sebenarnya bukan cuma di isu regional aja, tapi juga di isu nasional sebenarnya karena memang BBM kita itu memang kotor ya. Betul. PPM-nya tinggi, sulfurnya tinggi, dan ini nggak bisa dikerjain sama seorang gubernur doang, seorang legislatif doang. Oke, lanjut Jadi Kak ya Gamal. emang isunya ini kompleks banget. Kalau dari teman-teman sekalian sih, kita bisa berkontribusi dengan cara kita tidak pakai BBM bersubsidi jika kita mampu. Jika tidak, minimal apa tuh yang kira-kira bisa kita terapkan? Jika tidak, usahakanlah kalau ingin berkontribusi nih ya, usahakanlah pergi yang menggunakan kendaraan umum. Karena begini, bensin itu semakin dia bersubsidi, semakin dia murah, itu dia sulfurnya tinggi, artinya memang polusinya itu tinggi. Jadi kita berkontribusi besar, terutama anak-anak remaja yang muter-muter cuman demi ya sekedar cari gorengan segala macam, itu berkontribusi luar biasa karena polusi kita itu 49,87% itu didatangkan dari kendaraan bermotor, itu masalahnya sih. San Morian, ya San Mori ya boleh aja San Mori sih. Tapi kalau San Mori harusnya pakai BBM. Ya kan kalau KWB yang San Mori nggak pakai BBM subsidi. Iya, pastilah. Pasti. Tapi mungkin to sum up ya, secara keseluruhan sustainable living juga kali ya. Karena kan sekarang sebetulnya banyak banget kalau kita lihat tips-tips dan cara-cara sustainable living gitu ya. Ini udah ada Kakak Veronica di sini. Halo Kak Veronica, nanti kita nunggu Pagup ya. Sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini. Terus juga ya bagaimana pola hidup yang lebih baik gitu ya. Kakak Wibi ini FYI sampai berhenti merokok loh karena mungkin telat baru sadarnya karena ada baby ya. Umur berapa Kakak Wibi babynya? 6 bulan. Jadi baru sadar setelah ada baby. Nah tapi teman-teman yang mungkin udah lebih sadar sekarang bisa dimulai tuh dari pengurangan polusi-polusi yang dihasilkan oleh individu. Kira-kira gitu. Nah mungkin kita sambil menunggu. Saya mau tahu kabar dulu nih, saya belum lihat panitia. Apakah kita akan berlanjut ke sesi berikutnya atau lanjut? Masih lanjut untuk sesi ini? Oke, baik. Berarti kita masih ada waktu mengobrol lagi ya. Oke, baik. Untuk sebuah kesimpulan nih, Kakak Wibi. Tadi ada pertanyaan aku yang belum sempat dijawab. Dan di sini juga mungkin banyak adik-adik yang belum paham ya. Sebetulnya nanti kita kan akan membahas masalah untuk pengenangan polusi udara kan nih harus ada aturannya yang mengatur gitu ya. Kalau mau semua pihak mengikuti aturannya. Nah tapi sebenarnya proses peraturan itu sendiri tuh bagaimana sih Kak? Kalau di DPRD itu bisa menghasilkan perda itu seperti apa sih? Apakah semudah Kak Gamal ketemu Kak Wibi, yuk bikin peraturan jadi besok? Atau harus ada proses-proses yang kita lalui? Susah. Gimana tuh Kak? Jadi kalau kita memang DPRD ada 3 fungsi. Fungsi pertama lah ada controlling, budgeting, yang kedua, yang ketiga adalah namanya fungsi legislasi.
fungsi legislasi itu dikatakan adalah fungsi untuk menyusun perda. Tapi pada faktanya DPRD itu nggak pernah mempunyai produk legislasinya sendiri. Yang bikin perda itu biasanya inisiatif dari eksekutif. Jadi eksekutif yang bikin, nah yang ngebahas DPRD. Nah pertanyaannya kalau kita sekarang di revisi Perda 2 2005 tentang pencemaran udara, ini eksekutifnya udah ready belum nih bahannya? Sudah. Soalnya kalau kita di DPRD, misalnya usulan fraksi Nasdem, kita dalam Promperda ataupun program prioritas Perda 2026 kita ingin membahas tentang revisi Perda 2 2005 pencemaran udara. Ayo dong bahas. Ternyata dari pihak eksekutif yang menyiapkan bahan-bahan pembahasannya nggak ready nih bahannya. Karena dia yang mempunyai kemampuan untuk menyusun DIM-nya, naskah akademiknya, nanti ada uji publiknya, mendengar daripada pihak contohnya bicara udara nanti didengarkan apa masukan-masukannya, masyarakat, civil society, walhi misalnya, ataupun koalisi yang lain-lain. Nah itu dari eksekutif, pembahasan FGD. Nah kalau misalnya sudah ready, baru dimasukin ke dalam yang namanya badan, yaitu adalah Bampeperda, Badan Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah itu sudah masuk dalam paripurna dulu, dalam paripurna itu udah masuk nih rencana revisi perda. Sudah dibahas tuh, gubernur sudah sepakat untuk membahas tentang revisi perda ini. Jadi nanti dalam kesempatan ini, ayo kita sama-sama juga dorong, kita dukung Pak Gubernur, Pak Pram untuk juga semangat untuk membahas revisi Perda 2 2005 ini. Gitu Ola. Siap, terima kasih Kakak Wibi dan kita bisa memantau ya kinerja Kakak Wibi di IG @bangwibi_JKT. Oke, baik teman-teman kita berikan tepuk tangan dulu untuk sesi pertama. Kita harapkan memang peran serta dari pemangku kebijakan itu real dan nyata ya untuk penanganan polusi udara dan kami pun melihat gitu keseriusan dari DPRD DKI Jakarta karena pada akhirnya yang tadi kami sampaikan pecah telur juga perdanya akan dibahas di 2026 ini dan semoga mohon izin Kakak Wibi kita kawal dan semoga lebih cepat lebih baik untuk keluar dan teman-teman nanti kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya dengan Pak Pramono Anung, Kakak Wibi kami harap tetap ada di sini. Kakak Gamal boleh kita tukeran sama Kakak Veronica. Halo Kakak. Kita tepuk tangan dulu untuk Kakak Veronica. Veronica Krasnasari. Halo Kak. Salam kenal. Nah tadi kan kita sempat bahas ya minta saran dari Kak Gamal nih. Kira-kira apa nih sarannya untuk kita bisa lebih sustainable living gitu. Kalau tadi Kak Gamal mungkin menyampaikannya jangan pakai BBM yang subsidi gitu. Tapi kayaknya ada banyak cara nih. Nah ini pakarnya mungkin yang bisa yang bisa lebih memberikan pesan dan saran untuk teman-teman. Sebagai individu lah minimal kita bisa mengurangi hal-hal yang bisa menjadi polutan tapi dari diri kita sendiri. Boleh dong Kakak Veronica dijawab. Halo, sebelumnya aku kenalan dulu kali ya sama adik-adik semua di sini yang sepertinya mungkin belum familiar karena mungkin kita ada generation gap kali ya. Teman-teman salam kenal, aku Veronica Twins. Actually I'm twins, I have a twin sister namanya Valerie. Kami berdua dulunya adalah salah satu perwakilan Indonesia di suatu ajang modeling internasional dan sekarang we aspire to be a role model. Jadi dulu mungkin kita adalah seorang model, tapi sekarang kita berusaha untuk jadi seorang role model. Nah sama seperti kayak teman-teman yang lagi pada duduk di bangku SMP, ya SMA, aku juga pernah ada di posisi teman-teman. Dan rasanya ingin kembali deh di posisi kalian. Memang begitu, memang rasanya kalau udah umur segini pengen muda lagi. Bener, karena sebenarnya tapi beda banget sih kalau aku lihat ya. Zaman aku SMA, SMP mungkin aku gak akan ada duduk di sini gitu ya kalau bukan karena disuruh sama bu guru gitu ya, mungkin atas partisipasi sendiri ataupun ada komunitas-komunitas yang menaungi atau ada ekskul. Tapi ini hebat banget sih teman-teman bisa ada di sini di hari sekolah. Bisa ada di sini, tepuk tangan dulu dong ya buat teman-teman semua. Ini adalah generasi penerus bangsa kita sih dan aku yakin akan lebih cemerlang. So
aku juga dulunya memulai dari seorang yang nggak paham gitu kan, nggak aware terhadap lingkungan. Tentunya waktu SMP, SMA dulu mikirnya cuman yang penting nilai bagus, ya kan, jangan sampai dimarahin mama, jangan sampai ditelepon mama. Kebetulan ada mama juga di sini. Halo tante. Jadi tanggung jawab gitu ya sama orang tua, mungkin nggak bisa mikirin hal-hal di luar daripada inner circle kita aja. Yang penting teman-teman mungkin yang punya pasangan, pacaran gitu kan. Sama yang penting nilai bagus dan bisa masuk ke universitas yang diinginkan. Nah, tapi akhirnya ya lambat laun, apalagi sekarang ada sosial media ya, teman-teman sekarang bisa lebih mudah lagi untuk dapetin awareness ataupun literasi terkait apapun itu ya. Khususnya kita lagi ngomongin tentang lingkungan dan khususnya lagi tentang polusi udara. Nah jadi akhirnya setelah aku lulus, aku baru bisa punya waktu luang. Karena nggak semua orang punya privilege waktu luang untuk akhirnya berpikir gitu ya ke dalam kayak apa sih yang mau aku lakukan, apa sih yang aku rasa penting. Nah akhirnya di situ aku ketemu tuh di tahun 2018 Mbak. Kalau ternyata selama ini mungkin nggak banyak juga yang tahu aku latar belakangnya dulu belajar mikrobiologi guys. Ada yang pengen masuk universitas jurusan mikrobiologi? Jujur dulu aku juga nggak tahu ada jurusan itu sebelum kecemplung. Nah, jadi kak katanya. Takut, iya, susah. ternyata semua itu tuh jadi mengingatkan aku betapa pentingnya lingkungan kita untuk kesehatan. Sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Mungkin kita di sini makan sehat, olahraga, tapi kok kayaknya batuk-batuk nggak berhenti ya. Kok asma terus ya. Apalagi sekarang yang seangkatan aku udah pada punya baby, anak mungkin masnya juga tadi baru anak pertama ya mas ya. Ya congrats, ada yang anak pertama, anak kedua itu rata-rata seringnya kena ISPA. Gitu, padahal mereka tinggal di dalam rumah. Penyintas juga, pernah ISPA juga Kakak Wibi. Oh ya ampun. Iya jadi kayak ternyata faktornya tuh nggak cuma dari diri kita sendiri. Kalau masalah lingkungan hidup itu faktornya terjadi 360 derajat. Nah jadi aku ngerasa kayak I have to do something about it, tapi yang masih dalam ranahnya aku sebagai seorang individu dan juga warga negara gitu ya, khususnya warga Jakarta. Ya udah aku memutuskan untuk ya udah I share about apa yang aku tahu ke sosial media aku. Mungkin teman-teman kalau ada yang belum tahu Instagram aku Sustain Babes boleh di follow. Thank you. @sustainbabes ya guys, di follow. Mungkin nanti di sana ada banyak tips-tips ya kak ya. Aku udah follow juga kok. Hehe. Thank you. Jadi memang kadang kesadaran itu bertumbuh ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba kita bisa tahu, kita langsung berubah, enggak. Tapi step by step semua berprogres. Tapi tadi kerja-kerja individu tadi, kayak kesadaran-kesadaran dan awareness tadi itulah yang membantu para pemangku kebijakan, benar nggak Kakak Wibi? Setuju ya? Nah jadi mungkin di sini teman-teman sambil kita menunggu Pak Gubernur, kita buka sesi tanya jawab mungkin untuk personal advice yang mau bertanya ke Kakak Vero. Wah, oh baru datang langsung ditanya ya gitu. Gak apa-apa, ini karena kita judulnya town hall meeting ya. Oke. Dari sayap kiri ataupun sayap kanan boleh ya bertanya gitu untuk siapa aja. Silakan. Oke, baik Bu. Boleh maju ke depan, nanti sebutkan nama dan asal. Ya boleh. Selamat sore kakak-kakak semua. Saya Ibu Titi dari Penggilingan Cakung, mungkin mewakili ibu-ibu semua kali ya. Aturan nanyanya ke kakak tadi saya lupa lagi buka IG. Iya. Mau tanya nih, saya kan bukan warga di perumahan ya, saya di Kampung Penggilingan di Gang Kober, biasa gang kelinci, gang sempit gitu ya. Kadang saya tuh sebel sama tetangga, kan kebanyakan di kita konveksi ya. Kalau bakar sampah itu sampai baunya menyengat masuk ke rumah-rumah kita. Nah, padahal kan saya udah tahu ada undang-undang dari pemerintah ya Perda nomor 13 tahun 2019 ya kalau nggak salah. Nah, saya coba untuk negur, Pak mohon kalau lagi bakar sampah yang betul caranya di mana atau di mana lokasinya gitu ya. Kan apalagi bekas tekstil itu sangat nggak bagus dihirup gitu ya. Tapi mereka diem aja, terus saya lapor ke RT nggak digubris. Nah, saya harus lapor kemana dong? Jadi kalau menurut saya apa di sekolah dikasih kurikulum yang baru biar anak-anak kita tuh tahu gimana tuh bahayanya sampah gitu. Cuman itu doang, mungkin keluhan ibu-ibu semua di gang sempit di Jakarta kali ini ya.
Jadi kita ngadunya kemana kalau ke RT RW aja tidak dibantu gitu. Oke, makasih ya. Izin Ibu, warga mana tadi? Penggilingan Cakung, Jakarta. Oke, ini pas banget ya. Kita nanti segera datang Pak Gubernur, bisa sekalian kita tanya. Tapi kalau lapor bisa ke siapa Kakak Wibi? Bu, Ibu di Penggilingan Cakung ya? Ya, Ibu di daerah Ibu mesti ada pembakaran sampah. Ya, segera nanti kita setelah acara ini saya akan hubungin camat, lurah, dan wali kota ya untuk segera turun situ. Nah, cocok ini. Makanya ada namanya town hall meeting. Aman ya Bu, nanti dibantu ya timnya Kakak Wibi nanya lebih detail alamat dan lokasi RT dan RW. Kakak Wibi the best. Kita kasih jempol dulu buat Kakak Wibi dan tepuk tangan.